Bu Ratri, tolong cegah putra Anda. Pernikahan ini tidak boleh batal. Anda tahu, saya sudah menyebar undangan pernikahannya tapi Adnan malah tiba-tiba datang ke rumah saya lalu membatalkan pernikahannya secara sepihak. Mohon Bu Mega. Kalau seperti ini, saya dan keluarga saya akan menanggung malu pada semua orang yang tahu pernikahan ini. Apa yang akan mereka katakan kalau pernikahan ini tiba-tiba batal? Kami pasti diremehkan oleh semua orang Bu Ratri, sambung Pak Farid. Pak Farid dan Bu Mega adalah orang tua Rea. Mereka malu jika Rea ditinggalkan begitu saja. Mereka tidak tahu harus bagaimana untuk menutupi malu di depan semua orang hingga Pak Farid dan Bu Mega datang ke rumah orang tua Adnan untuk mendiskusikannya kembali dengan keluarga Adnan. Maafkan saya Pak Farid, Bu Mega. Saya lebih mementingkan kebahagiaan anak saya. Dia sudah memilih orang yang tepat untuknya. Jadi saya tidak akan mencegahnya. Mohon maaf. Bu Ratri tidak peduli dengan rasa malu yang dihadapi oleh Rea dan keluarganya. Baginya, anaknya lebih penting. Apalagi ia mendengar bahwa wanita yang dipilih oleh Adnan adalah cucu Dayana Prana. Ia merasa bahwa Adnan akan semakin bahagia dengan perempuan pilihannya. Terlebih jika Adnan menikah dengan cucu Dayana Prana. Kesejahteraan keluarganya pasti akan semakin meningkat. Bu Ratri, kita sudah berteman lama. Kita juga sudah lama bekerja sama dalam bisnis. Lalu, Adnan sendiri yang memohon pada kami untuk dinikahkan dengan Rea. Sekarang Adnan tiba-tiba membatalkannya. Itu tidak adil untuk Rea kami Bu Ratri, sahut Bu Mega kembali memohon pada Bu Ratri. Jujur saja, saya sedih karena kita tidak bisa menjadi besan tapi Adnan sudah memilih wanita terbaik untuknya. Dan apa kalian tahu siapa wanita itu? Dia adalah cucu Dayana Prana. Kalian pasti tahu dong siapa Dayana Prana. Beliau tokoh berpengaruh di dunia bisnis. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi bagian dari Prana Group. Bagaimana mungkin saya melewatkan kesempatan emas ini untuk menjadi bagian dari keluarga Prana? Pak Farid dan Bu Mega terkejut kala mendengar bahwa wanita pilihan Adnan ternyata dari keluarga Sultan. Tidak bisa dibandingkan dengan keluarga mereka yang hanya punya perusahaan kecil. Lebih baik kalian pulang. Dan biaya gedung hotel yang saya keluarkan untuk pernikahan Adnan dengan Rea, akan saya berikan secara cuma-cuma untuk kalian. Kalian pakai saja. Siapa tahu ada pria yang mau menggantikan Adnan untuk menjadi suaminya Rea. Ucap Bu Ratri sembari melihat Pak Farid dan Bu Mega dengan ekspresi hina. Pak Farid dan istrinya tentu semakin terhina oleh ucapan Bu Ratri. Terlebih melihat ekspresi Bu Ratri yang meremehkan keluarga mereka. Baiklah. Kalau Bu Ratri memang tidak bisa melanjutkan pernikahan ini, kami juga tidak bisa melakukan apapun selain menerimanya. Pak Farid mencoba untuk tenang meski ia sangat marah mendengar hinaan Bu Ratri. Itu lebih baik Pak Farid, ucap Bu Ratri tersenyum puas. Kalau begitu, kami permisi pulang, sahut Pak Farid. Maaf Pak Farid, Bu Mega.
Saya lupa bilang kalau hutang 700 juta itu tetap harus dilunasi. Karena itu bukan jumlah yang kecil untuk kami. Kami masih harus memutarnya untuk keperluan bisnis, ucap Bu Ratri saat Pak Farid dan Bu Mega beranjak dari kursi mereka. Pak Farid dan Bu Mega hanya menoleh melihat Bu Ratri lalu mereka pergi dengan menahan rasa malu dan amarah mereka pada Bu Ratri. Bu Ratri sama sekali tidak marah. Malah ia tersenyum puas menatap Bu Mega dan Pak Farid keluar dari rumahnya. Pak Farid melajukan mobilnya menuju rumah sakit di mana Rea dirawat saat ini. Semalam mereka sudah mendapat kabar bahwa Rea berada di rumah sakit. Namun mereka memilih tidak menemui Rea karena begitu marah setelah kedatangan Adnan. Mobil kini berhenti di depan rumah sakit. Pak Farid tentu memarkirkan mobilnya terlebih lalu masuk ke dalam rumah sakit bersama istrinya. Mereka berjalan di lorong rumah sakit dengan langkah memburu. Raut wajah mereka masih marah. Bukan hanya karena Bu Ratri tapi karena Rea. Mereka merasa bahwa Rea sudah membuat mereka malu. "Pa, Ma," sahut Rea tersenyum kala melihat kedua orang tuanya masuk ke ruangannya. Bahkan ia segera bangun dan berusaha berdiri dengan menahan rasa sakit di kakinya. Plak. Bukan kepedulian yang ia dapatkan dari ibunya melainkan tamparan keras dari ibunya dan itu membuat senyuman Rea seketika menghilang. Plak. Bahkan Pak Farid ikut menamparkan wajahnya hingga Rea merasakan sakit dan perih di kedua pipi mungilnya. "Rea, kamu orang paling bodoh di dunia ini. Bisa-bisanya kamu tidak tahu kalau Adnan punya kekasih lain. Harusnya, kamu cari tahu dulu sebelum memutuskan untuk menikah dengannya," sahut Pak Farid menyalahkan Rea. "Rea memang mencintai Adnan tapi Adnan adalah pilihan Papa dan Mama. Bukan pilihanku. Aku menerima perjodohan dengan Adnan lalu mencoba mengenal dia karena aku percaya bahwa pilihan Papa dan Mama adalah yang terbaik. Jadi kau menyalahkan kami, hah?" teriak Pak Farid. "Tidak, Pak. Rea cuma mau jelaskan bahwa Rea tidak salah. Adnan yang salah karena dia yang melamar Rea lalu dia juga yang selingkuh." "Tidak usah banyak bicara kamu," tegur Bu Mega. "Rea mau jelasin kalau seminggu yang lalu seseorang terus mengirim pesan pada Rea tentang Adnan yang sudah punya kekasih lain. Rea coba untuk percaya pada Adnan tapi ada seseorang yang kembali mengirim pesan pada Rea. Dia juga mengirim foto Adnan dan kekasihnya makanya Rea pergi untuk mencari tahu." "Diam!" teriak Pak Farid tidak senang mendengar penjelasan Rea. Rea tersentak kaget sampai ia tidak berani mengatakan apapun. Ia hanya bisa menunduk dengan mata berkaca-kaca ingin menangis. Papa tidak tahu harus bagaimana sekarang. Kejadian ini buat Papa sangat malu menunjukkan diri di depan semua orang. Mereka akan semakin menghina kita dan mereka pasti akan semakin bergosip tentang keluarga kita. Sebaiknya kita cari penggantinya saja, Mas. Siapapun yang mau menikahi Rea, kita terima saja. Yang penting pernikahan ini tidak batal," sahut Bu Mega yang membuat Rea syok. Rea mengangkat wajahnya melihat ibunya. "Ma, Rea yang sudah dikhianati oleh Adnan. Rea korbannya, Ma,"
Tapi kenapa Rea yang harus menderita? Rea merasa tidak adil jika menikah dengan orang asing hingga ia tidak terima dengan keinginan ibunya. Diam kamu. Kamu itu cuma anak angkat kami. Seharusnya kamu menerima apapun keinginan kami untuk membalas kebaikan kami yang sudah membesarkanmu, Rea. Bukan malah membantah ataupun menyela setiap kali kami bicara. Teriak Bu Mega menegaskan siapa Rea. Sudah, untung kami mau mengurus pernikahanmu dengan Adnan. Kalau kami orang tua jahat, kami tidak akan peduli pada pernikahanmu dengan Adnan, tapi demi kamu, kami datang memohon pada Bu Ratri. Dan rela dihina oleh dia agar pernikahanmu dengan Adnan tetap dilaksanakan, imbuh Pak Farid. Rea memang hanya anak angkat Bu Mega dan Pak Farid. Ia bawa oleh mereka ketika masih berusia 10 tahun dengan alasan untuk memberikan teman main pada Utari, putri kandung mereka. Ia diberikan kamar bagus, pakaian bagus dan pendidikan yang setara dengan Utari. Namun ada sebuah fakta yang tidak diketahui semua orang. Bisnis yang dimiliki Pak Farid saat ini adalah milik mendiang ayah kandung Rea. Pak Farid menjadikan Rea anaknya karena merasa kasihan melihat Rea yang ditinggalkan di panti asuhan. Ia juga merasa bahwa ia perlu membesarkan Rea untuk menghilangkan rasa bersalahnya, tapi perlakuan Pak Farid dan istrinya pada Rea tetap berbeda dibanding perlakuan mereka pada Utari yang selalu mereka manja. Adnan sudah selingkuh, Ma. Bagaimana Mama dan Papa bisa datang memohon lagi pada keluarganya untuk melanjutkan pernikahan? Karena kita punya hutang sama keluarganya. Apalagi tidak ada laki-laki yang pantas untuk kamu selain Adnan, dan pernikahan pun tinggal sebentar lagi, ucap Bu Mega yang mengungkit tentang hutang keluarganya pada keluarga Adnan. Sebenarnya Bu Mega dan Pak Farid punya uang untuk membayar hutang mereka kepada keluarga Adnan. Hanya saja, mereka tidak mau mengeluarkan uang mereka begitu saja. Terlebih Adnan tiba-tiba tertarik pada Rea hingga mereka menggunakan kesempatan itu untuk membayar hutang mereka pada keluarga Adnan. Rea tidak bisa diam saja, Ma. Adnan lebih memilih wanita itu dibanding Rea, Ma, lirih Rea dengan raut kesedihan di wajahnya. Harusnya kamu sadar, Rea. Kalau penyebab keluarga kita dipermalukan adalah kamu sendiri. Kamu datang menemui Adnan dan selingkuhannya. Harusnya kamu diam saja. Laki-laki memang seperti itu, Rea. Suka bersenang-senang dan setelah puas bersenang-senang, pasti akan kembali lagi padamu. Ucap Pak Farid malah menyalahkan Rea. Benar yang dikatakan papamu, Rea. Apalagi menjelang pernikahan, terkadang laki-laki dan perempuan menjadi gelisah dan stres. Jadi, laki-laki yang mengalami hal itu akan mencari kesenangan sesaat, tapi setelah menikah, dia hanya akan setia pada istrinya saja, sambung Bu Mega. Rea tercengang mendengar ucapan orang tuanya yang malah memaklumi perbuatan Adnan. Bahkan ucapan mereka menyakiti perasaannya, karena lebih membela Adnan ketimbang dirinya yang sudah dikhianati. Hal itu pun menyadarkan Rea bahwa ia memang tidak ada artinya bagi orang tuanya. Bagi orang tuanya, ia hanya anak angkat yang bisa berguna untuk mereka. Pokoknya pernikahan akan tetap dilaksanakan.
Papa dan mamamu akan mencari calon pengantin lain untukmu. Yang penting keluarga kita tidak malu kalau sampai pernikahan ini batal, tegas Pak Farid yang merasa rugi besar karena pernikahan Adnan dan Rea batal. Awalnya, pernikahan ini untuk membayar hutangnya tapi ternyata gagal dan sebagai orang yang berhutang, ia tentu harus mengembalikan uang 700 juta pada keluarga Adnan. Hal itu sudah membuat Pak Farid marah besar pada Rea. Ditambah rasa malu yang harus ia tanggung jika pernikahan yang sudah ia sebar, tidak terjadi. Pak Farid sungguh tak berani menunjukkan diri jika pernikahan itu batal. Oleh sebab itu, ia tidak peduli siapapun calon suami Rea. Yang penting pernikahan tetap dilaksanakan. Satpam di rumah kita sepertinya belum menikah, Mas. Sebaiknya dia saja yang menikahi Rea. Kita tidak punya pilihan. Mencari orang yang setara dengan Adnan, rasanya sulit, Mas. Rea terkejut mendengar ucapan ibunya yang malah menyodorkannya pada satpam rumahnya yang usianya 40 tahun. Namun Rea tidak mengatakan apapun lagi. Ia memilih diam dan pasrah dengan keputusan orang tuanya yang sudah merawatnya sejak kecil. Di luar ruangan, ternyata ada Abiram dan asistennya yang mendengar sebagian ucapan mereka di dalam. Abiram tidak mengatakan apapun. Ia memutar badan dan melangkah meninggalkan ruangan Rea. Ia yang tadinya datang untuk melihat keadaan Rea, memilih pergi karena tidak senang mendengar ucapan orang tua Rea. "Tuan, kenapa Anda tidak masuk?" tanya Halim penasaran. "Kau tidak lihat? Orang tuanya ada di dalam." "Tidak tepat kalau aku masuk ke dalam dan mengganggu urusan mereka," jawab Abiram sembari melirik Halim yang sedang mengikutinya. Halim diam saja. Abiram kini ada di depan rumah sakit. Ia langsung masuk ke mobilnya. Disusul Halim yang mengendarai mobil Abi lalu mobil melaju pergi dari sana.